tiba-tiba tidak diberi izin, mungkin ada apa? Pasti ada alasan. Ada alasan yang paling mendasar akhirnya Lady Gaga dibatalkan untuk konser di Indonesia. Nah, untungnya aku belum membeli tiketnya. Basically kita datang ke sana pengen lihat dia dan pengen lihat mereka dia nyanyi dan bawain lagu-lagu yang ngehits kan. Sebetulnya mau dia pakai baju apapun, apalagi kalau tertutup, ya kita juga bakal seneng. Yang penting lagunya gitu kan, musiknya. Konser Lady Gaga dengan penampilannya tidak sesuai dengan adat ketimuran. Ya kalau misalnya dibatalkan, ya mungkin ada pertimbangan tersendiri ya. Hilangkan semua Harapan penggemar Lady Gaga untuk bisa bertemu dengan sang idola akhirnya pupus sudah. Polda Metro Jaya tak memberi izin konser sang superstar asal Amerika Serikat itu dilaksanakan di Jakarta. Ketika 2.000 lembar tiket sudah ludes terjual, ketika fans Lady Gaga sudah terlanjur berharap bisa menikmati konser sang Mother Monster di tanah air, ketika itu pula mereka harus mengelus dada. Lady Gaga dianggap terlalu seronok, vulgar dan tidak cocok dengan nilai adat ketimuran khususnya Indonesia. Penolakan Polri untuk memberi izin setelah mendengar masukan dari ormas keagamaan bahkan sampai menjadi headline pemberitaan media luar negeri. Pertimbangannya banyak, jadi berbagai masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, ormas, elemen-elemen, termasuk juga lembaga-lembaga resmi seperti MUI, kemudian FUI, dari fraksi di DPR, P3 maupun PKS, dari lembaga adat juga. Ini intinya konser Lady Gaga dengan penampilannya tidak sesuai dengan adat ketimuran, budaya Indonesia. Dalam konser tersebut terlalu vulgar, mengumbar aurat, juga memancing syahwat. Tadi pagi nonton berita itu katanya Polda Metro Jaya nggak memberikan izin. Katanya kalau Lady Gaga bakal datang ke Indonesia, yang turun ke lapangan itu siapa ketua FPI? Ormas-ormas. Nah, ormas-ormas kadang bakal turun langsung. Wah, kayaknya mengacaukan. Gimana ya? Gimana Mu? Nggak ngerti deh, gue kalau masalah itu nggak tahu deh. Ya kalau misalnya dibatalkan, ya mungkin ada pertimbangan tersendiri ya. Batalnya Lady Gaga konser di Jakarta jelas membuat fans yang dijuluki Little Monster kecewa. Lihat saja, demi menyaksikan konser Lady Gaga, penggemar harus merogoh kocek dalam-dalam. Tiket paling murah dibanderol Rp450.000. Sekelas di atasnya adalah tiket seharga Rp750.000. Untuk VIP tiket dihargai Rp1.250.000. Dan kalau mau duduk nyaman di Golden Circle, harganya Rp2.250.000. Sangat mahal, namun semua itu sudah habis terjual. Wajar kalau pembatalan ini benar-benar menghujam ulu hati mereka. Pada satu sisi saya juga ngefans sama dia. Cuman dari pagi saya nonton di TV, alasan kenapa nggak jadi? Karena faktor keamanan kan. Karena polisi takut membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka bilangnya seperti itu. Kalau saya sih mikir aja yang terbaik aja sih buat Indonesia sih saya. Tapi jelas, ya mudah-mudahan next time Lady Gaga mau kesini lagi dan mungkin dia harus bisa beradaptasi dengan budaya Indonesia kali. Gitu sih. Kalau aku pribadi sebenarnya pengen gitu ya, penasaran sama live konsernya, langsung lihat gitu seorang Lady Gaga yang memang Lady Monster ya, Jo. Lady Monster fenomenal banget gitu. Secara postur tubuh, Lady Gaga bukanlah seorang wanita super. Ia layaknya orang kebanyakan. Namun untuk hasil karya, Lady Gaga benar-benar wanita luar biasa. Bayangkan saja, wanita berusia 26 tahun ini dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Albumnya laris manis. Video klip lagu-lagunya mendapat pujian. Lady Gaga memang tidak pernah mau setengah-setengah. Selain musik, ia juga menciptakan fashion dan tata panggung yang spektakuler, plus teknologi tinggi yang selalu ia hadirkan dalam setiap aksi panggungnya.
Dalam hidup kesehariannya, Lady Gaga adalah wanita yang sangat percaya diri. Ia punya pendirian yang teguh. Simak saja wawancara Lady Gaga di sebuah talk show berikut ini. Mengenakan topeng ala Batman, Lady Gaga tampak sangat superior terhadap reporter yang mewawancarainya. Please welcome Lady Gaga. Now, you have a mask on. Does this represent something, or we don't care what it represents? It's just you're Batman. Now, now, can you make money on albums these days? Or you make your money touring? Yes, you can. Make money with albums? Yes. Yeah. Tak bisa dipungkiri, Lady Gaga adalah diva dengan segudang kontroversi. Ia memang sering dituding sebagai penyanyi pemuja setan, pendukung cinta sesama jenis, dan selalu tampil vulgar. Namun di balik citra negatif itu semua, Lady Gaga juga memiliki hati emas. Ia secara khusus menggelar konser amal demi menyumbang korban bencana alam di Haiti tahun 2010 dan di Jepang tahun silam. Sayang, semua itu ternyata tak cukup membuat Lady Gaga layak tampil di Jakarta. Dari kepolisian sudah final ya. Jadi Polda sudah tidak merekomendasikan dan Mabes juga tidak akan mengeluarkan izinnya karena rekomendasi Polda. Aku pasti hanya tidak melihat personalitinya, aku melihat karyanya gitu, aku melihat performance-nya dan aku melihat mengambil ilmu yang aku ambil dari setiap konser yang datang dari luar negeri gitu. Tapi kalau soal tiba-tiba tidak diberi izin, mungkin ada Pasti ada alasan. ada alasan yang paling mendasar akhirnya Lady Gaga dibatalkan untuk konser di Indonesia. Nah, untungnya aku belum membeli tiketnya. Basically kita datang ke sana pengen lihat dia dan pengen lihat dia nyanyi dan bawain lagu-lagu yang ngehits kan. Sebetulnya mau dia pakai baju apapun, apalagi kalau tertutup, ya kita juga bakal seneng. Yang penting lagunya gitu kan, musiknya. Totalitas juga menjadi kata kunci bagi Cherry Bell untuk bisa bertahan di belantika musik Indonesia. Meski sudah berstatus sebagai bintang, namun Anissa dan kawan-kawan tetap saja harus berlatih di bawah arahan seorang koreografer. Seperti apa suka duka yang harus dilewati Cheryl CS untuk bisa tetap eksis di panggung hiburan kita? Kecewa, jengkel, dan marah. Itulah perasaan para penggemar Lady Gaga setelah izin konser Mother Monster dibatalkan oleh pihak yang berwajib. Sementara itu di tanah air, girl band Cherry Bell nampak terengah-engah saat latihan koreografi. Anissa dan kawan-kawan tak ubahnya sekelompok anak sekolah yang setiap hari harus berjibaku dengan jadwal latihan yang ketat. Tak peduli status mereka sudah menjadi bintang, Cherry Bell tetap patuh di bawah didikan sang mentor. Lalu seperti apa suka duka Cherry Bell kala digembleng dengan disiplin yang tinggi? Pemirsa, selama setengah jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Cherry Bell sudah punya nama. Mereka masih remaja, mereka bisa dikatakan sudah menjelma menjadi sosok idola. Namun atribut bintang itu rupanya hanya berlaku di atas panggung. Di ruang latihan, Gigi dan kawan-kawan tetap harus berlatih dan patuh di bawah arahan mentor mereka. Cherry Bell, siapa yang tak kenal kelompok remaja berisikan 7 gadis imut ini? Lagu-lagu mereka tentunya sering kita dengar. Anak-anak hingga orang dewasa mengagumi kekompakan mereka di atas panggung. Anissa dan kawan-kawan memang sudah menjelma menjadi bintang baru. Lalu apa kiat mereka supaya bisa diterima masyarakat Indonesia? Latihan-latihan dan terus latihan. Lihat saja liputan kami berikut ini. Saat jadwal manggung sedang tidak ada, Cherry Bell justru terbenam di studio latihan mereka. Di sana sudah menunggu Wendy sang koreografer. Wendy lah yang selama ini melatih Cherry Bell agar bisa tampil kompak dan harmonis di atas panggung. Di ruang latihan ini tak ada istilah artis atau bintang. Charlie, Gigi, Feli, Angel, Anissa, Aurin, dan Christy harus menaati aturan yang dibuatnya.
Latihan harus pakai sepatu, tidak boleh pakai celana jeans, dan harus datang tepat waktu. Hai pemirsa,